Halo anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar dengan penerapan metode inquiry dalam pembelajaran IPS di kelas 3 SD mengenai materi kerjasama atau yang disebut dengan gotong royong. Sebelum kita memulai pembelajaran kita membahas terlebih dahulu apa itu metode pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menentukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswanya. Adapun strategi langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran inquiry yaitu yang pertama adalah orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Baik, apakah anak-anak ibu ada yang tahukah apakah itu gotong royong? Apa manfaatnya bagi semua orang? Dan pernahkah kalian melakukan gotong royong? Baik, di sini ibu akan menjelaskan apa itu pengertian kerjasama atau bisa disebut dengan gotong royong. Kerjasama atau gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam budaya Indonesia, gotong royong merupakan nilai luhur yang mencerminkan semangat kebersamaan, saling membantu, dan peduli terhadap sesama. Baik anak-anak ibu, setelah kita membahas pengertian dari kerjasama atau gotong royong, mari kita membahas manfaat dari kerjasama. Adapun manfaat dari kerjasama atau gotong royong di kehidupan kita sehari-hari yaitu membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat karena dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan di antara kita. Dan yang ketiga yaitu memupuk rasa sosialisasi dan menciptakan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar kita. Baik anak-anak ibu, di sini ibu telah membuat 4 contoh gambar kerjasama dan gotong royong, di mana pada gambar atas yang pertama dan yang kedua adalah gotong royong masyarakat, di mana masyarakat serta warga-warga bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar mereka. Mereka bekerja sama untuk saling membersihkan lingkungan mereka. Ada yang menyapu halaman, membersihkan parit, dan memotong rumput. Sedangkan gambar yang di bawah nomor 3 dan 4 ialah kerjasama membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, di mana ada yang menyapu, mengelap lantai, membereskan meja guru, serta membersihkan pekarangan rumah dan menyiram tanaman di sekolah. Di mana dari keempat gambar ini menunjukkan mereka bekerja sama dan bergotong royong untuk membersihkan sekolah dan membersihkan lingkungan sekitar mereka. Contoh gotong royong di masyarakat yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan, yang kedua membangun fasilitas umum seperti jalan desa atau pos ronda, yang ketiga menyumbang atau membantu tetangga saat ada musibah melanda, dan yang terakhir yaitu menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Anak-anak, selanjutnya ada contoh kerjasama di sekolah. Yang pertama ialah membersihkan kelas secara bersama-sama. Yang kedua mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga menyiapkan acara sekolah seperti pentas seni. Dan yang terakhir adalah keempat membantu teman yang kesulitan belajar. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Mengapa gotong royong bikin pekerjaan menjadi lebih cepat? Dikarenakan jika dikerjakan bersama-sama, tugas yang berat atau kerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan, sehingga cepat diselesaikan. Yang kedua, kenapa sekarang jarang ada gotong royong? Dikarenakan banyaknya kegiatan dan aktivitas masyarakat serta jadwal mereka yang padat. Contoh mungkin pekerjaan mereka. Nah, yang
Yang terakhir, apa yang terjadi kalau kita tidak mau kerjasama? Maka pekerjaan yang kita lakukan akan terasa berat, lingkungan sosial kita tidak terlalu banyak, serta pengalaman kita terhadap orang juga sedikit. Dan lebih pentingnya lagi, kita tidak bisa bersosialisasi. Baik anak-anak ibu, kesimpulan dari materi kita hari ini ialah gotong royong adalah semangat kerjasama dan saling membantu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah nilai budaya Indonesia yang mencerminkan solidaritas, kekeluargaan, dan kebersamaan. Gotong royong tidak hanya meringankan pekerjaan, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa tanggung jawab secara bersama-sama. Baik, sekian pembelajaran dari buku. Sampai jumpa kembali. Dadah.